Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ada saya. Permisi Pak. Iya Pak. Pasien itu bermacam-macam ya. Ada yang memang diantar oleh keluarga, ada yang memang kita diantar oleh kepolisian, oleh LSM, oleh komunitas, oleh dinas sosial kota sendiri. Dulu memang awalnya hanya lingkupnya kota Bekasi. Tapi untuk saat ini itu sudah dari luar Bekasi, bahkan dari luar Jawa ya. Seperti ada yang dari Sumatera, itu dari Padang. Pernah juga kita punya klien dari Aceh. Kalau operasional dulu itu Pak Gendung memang dulu sekali ya, itu Pak Gendung hanya mengandalkan dari dia menarik delman. Jadi uang dapat narik delman itulah untuk membiayai kehidupan orang-orang dengan gangguan jiwa. Karena memang waktu itu masyarakat belum banyak yang tahu dan pemerintah juga belum terlalu peduli untuk memberikan asistensinya. Tapi setelah itu seiring berjalannya waktu, setelah kita diresmikan notaris tahun 94, kita sudah mulai legalitas lengkap, kita daftarkan ke dinas sosial kota. Nah dari sana pun sudah mulai ada bantuan. Cuma waktu itu kan ya memang tidak banyak karena klien kami pun belum banyak seperti saat ini. Dan dari Kementerian Sosial juga ada asistensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar lembaga. Jadi kalau untuk yang keluarga memang kita mintakan bantuannya. Kenapa? Karena kita juga kan harus membayar upah honor karyawan. Kita pakai untuk subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terlantar itu, orang-orang yang memang dalam kategori tidak mampu. Kalau untuk yang mampu kita mintakan itu ada yang 1.000.000 per bulan, ada yang 700, ada yang 500, ada yang 400, ada yang 200, ada yang 100, ada yang nggak mampu buat surat SKTM aja udah oke kok. Isi aja. Kalau rezeki mah gampang, dari mana juga ada. Kalau yang orang kaya mungkin mereka kan gampang berobat ke rumah sakit keren, tempat yang bagus kan karena ada uang. Kalau kita kan melihatnya justru orang-orang yang nggak mampu. Misalnya ibunya seorang janda tukang cuci, anaknya sakit. Yang seperti itu kan penyandang masalah sosial kan. Nah disinilah fungsi kita tuh sebagai yayasan sosial untuk nolong orang seperti itu. Ya emang kita orang tua amanah nih, Bapak sebagai amanah dari orang tua ya. Bapak kita emang mempunyai jiwa sosial. Ya anak juga harus, ya, gitu. Dan amanah orang tua itu Bapak pakai.
Jadi kita harus lihat yang, jangan lihat yang mampu, lihatnya yang kagak mampu. Itu yang harus kita bantu. Kalau rezeki mah dari mana aja katanya. Dan Bapak kalau ada yang membantu bekerja di bisnis, Bapak nggak mau. Yayasan Bapak nggak mau bekerja bisnis mah ya. Kalau sosial silakan siapa aja. Yayasan kita mengaruh sosial, ya bantu membantu itu. Jadi udah punya orang tua kurang mampu, punya anaknya begini, itulah. Dia mau taruh, dia bingung usaha, dia mau taruh di panti, di rumah sakit, bingung biayanya. Itu yang harus kita bantu. Dan Bapak ini, kalau yang begitu Bapak nggak kasih, artinya nggak kita bikin susah. Mending tekad Yayasan Galuh itu mudah-mudahan dia bisa sehat, bisa sembuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentuk penanganan medis apa yang dilakukan di Yayasan Galuh terhadap pasien? Ya, dengan terapi medikamentosa. Jadi pengobatan dengan obat-obatan. Pemberian obat itu dilakukan per berapa hari? Apa setiap Itu hari? disesuaikan dengan kebutuhan si pasien. Jadi nggak mungkin bisa, kalau dengan obat-obat yang dimakan bisa ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, begitu. Kalau memang dia mau, kalau dilakukan penyuntikan itu kan bagi pasien yang tidak mau minum obat. Kalau nggak disuntik, dia obatnya yang dikasih itu akan dibuang karena nggak merasa dirinya sakit. Apa cukup dengan pengobatan medis aja, minum obat aja, atau apa lagi? Ya harus dengan ada kegiatan dengan pengobatan terapi kegiatan lah, yang disebut TAK itu, terapi antar kelompok, itu harus. Pengobatan secara kegiatan keagamaan, olahraga, ya dengan kegiatan membaca, menggambar, itu kan kegiatan, termasuk kegiatan untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak normal, seperti ada halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi rasa ini gitu. Itu bisa dibawa ngobrol, dibawa kegiatan, bisa hilang itu. Jangan cuma meminum obat, diberikan obat tapi cuma makan tidur gitu. Itu kan perlu. Nanti akan terjun ke masyarakat, ke dunia luar juga kan, dia akan mempunyai kegiatan nanti. Mungkin dia akan bekerja atau membantu keluarga, begitu. Jadi tidak hanya diam aja di sini. Namanya ini kan panti rehab. Ini bukan rumah sakit loh, ini panti rehab. Kita semua memang hebat. Keluarga Galuh hebat. Panti Galuh luar biasa. Oke, sekarang siapa lagi untuk mencontohkan? Tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Saroni. Yang sudah pernah ikut terapi aktivitas kelompok pasti sudah paham. Siapa? Ayo, siapa? Dedi, silakan maju ke depan. Tuh, sampai saya tunjuk tuh ya. Kalian harus semangat untuk menghilangkan bagaimana cara menghilangkan halusinasi. Itu kalian harus tahu. Itu sangat penting buat kalian. Coba Cara menghilangkan halusinasi. Sebutkan dulu cara menghilangkan halusinasi itu apa saja. 1. Ingat keadaan diri sendiri. Oke. 1. Dua. Ini suara dari mana? Lalu kita mengucapkan astagfirullah, ya Allah, minta maaf. Kita harus menghilangkan
suara-suara halusinasi yang jelek-jelek yang memerintahkan untuk berbuat tidak baik. Baik. Terus cara menghariknya gimana? Cara meradiknya, Coba, ayo coba. Coba contohkan cara mengharik yang baik. ya Allah, minta maaf, ini suara palsu. Ya Allah, minta maaf, ini suara perintah yang jelek. Ya, pergi sana, jangan ganggu saya. Kamu itu suara pang. Pergi sana kalau itu suara perintah yang jelek sekali. Untuk bekerja di sini yang penting dia niat, punya hati. Hatinya itu ada empati untuk melayani sesama, terutama orang-orang yang memang membutuhkan kita, itu aja kok. Kita memang tidak berangkat dari basic nurse atau profesi lain ya. Kita tuh cuma modal hati aja awalnya itu. Tapi ya kita juga bersyukur sejauh ini kita sudah diberikan pelatihan oleh RSCM FKUI, asuhan keperawatan tentang orang dengan gangguan jiwa dan asuhan keperawatan tentang terapi grouping. Dan di sisi lain kita juga diberikan pelatihan oleh donatur kita tentang perawatan dasar orang yang mengalami gangguan jiwa. Aku juga kadang bingung, kenapa sih aku kuat bertahan di tempat seperti ini, padahal gaji juga nggak seberapa kan. Kalau dikerja di tempat lain mungkin kita udah, gaji kita udah 7 sekian, 10 sekian mungkin kan. 7, 8, 9, saya juga 5, sih. Kalau habis tanggal 5 saya udah koma udah. Alasannya tuh ya ada nyaman aja di hati itu, di saat mereka bisa pulih, bisa pulang, bisa berkarya kembali ke masyarakat, itu jadi satu hal yang susah diomongin gitu. Jadi apalagi orang-orang yang hilang kayak tadi itu kan ketemu dengan keluarganya, itu betapa mata mereka tuh terpancar rasa bahagia, itu yang susah diganti dengan apapun. Kayak gitu. Itu yang bikin saya bertahan. Kalau nggak kita siapa? Kadang suka ditimpah Mbak, diludahi sama dia. Kadang kan kita cuma buat melindungi mereka. Itu dukanya Mbak. Karena belum tahu, jadi kita iniin mereka ya kita maklumin lah. Ya, namanya dia juga masih punya penyakit, kita Harus sabar. Ini kebanyakan nih gara-gara putus. Siapa yang putus cinta? Saya. Mana yang putus cinta? Saya. Mana yang tinggal suami? Saya. Apa Marlis? Marlis tinggal. Ya, Marlis ya. Yani Sunaria mana tadi, Yan? Yani. Kamu cantik banget sih hari ini pakai baju putih, ay. Cantik banget hari ini pakai baju putih, lady banget. Habis sholat mau kemana, Pak? Mau undangan. Mau ikut TAK ya? Mau ikut TAK? Coba sini. Ini kamu mundur dulu. Saya mau ngobrol sama Yani dulu. Hah? Dari mana? Apanya? Dari mana? Ini. Ya. Ini anak-anak aku. Udah lama. Ini Yani, ini dia jago nyanyi. Suaranya enak banget. Jenderal. Nah, hari ini cantik banget sih. Cantik Ntar mau TAK ya? Oh, TK. Di depan. Aku juga ya, Bu. Oke, siap. Kalau ada pasien baru, pasti kita bawa ke ruang D. Itu khusus pasien baru. Masuk dulu. Mana? Ini khusus pasien baru kita. Iya. Nah, dapat di sini 2 minggu atau sebulan, nanti dia terlihat kan karakter dia kan. Ini yang udah pada bisa ngurus diri, yang mandi sendiri nggak perlu kita bimbing, yang buang air dia di WC atau pokoknya ini ya dia yang bisa kita urus ya. Tapi kalau misalnya dia masih buang air di situ ya kan, terus pakaiannya kotor terus ya kan, belum bisa ngerawat diri lah ya, ini kita tempatin di sini. Sini bagian yang nggak bisa ngurus diri, yang kotor, ya kan, butuh bimbingan kita. Dalam arti ya, ayolah mandi, butuh kita pengawasan kita. Ini sama yang di sana. Nah, kalau yang ruangan di sini itu sebenarnya udah layak pulang. Ini. Nah, dia bebas, dia milih.
dia mau tidur di dalam atau di luar, kita nggak bisa, lu harus dalam, kita nggak bisa gitu. Karena dia kan emang udah berpikir ya, pikiran dia udah normal lah, ya kan. Oh, gue nggak layak di sini. Ya, dia kan nyari tempat kan buat tidur kan. Ya ada yang di depan aula tadi sana, itu yang benar-benar udah layak pulang gitu. Saat ini sudah 385 orang. Saat ini untuk wanitanya kurang lebih 90 orang. 295-nya itu laki-laki, hampir 300-an lah. Sebetulnya ini juga udah hampir mendekati over kapasitas. Karena kapasitas tampung kita itu hanya 400. Cuma kami juga nggak bisa menolak kalau mereka udah dibawa ke sini. Apalagi yang terlantar dari jalan kita tolak, nanti malah dibuang yang ada sama mereka. Bahkan yang tidak sakit jiwa pun dikirim ke sini. Begitu. Orang yang autis dikirim ke sini. Orang yang mental retardas, keterbelakangan mental dikirim ke sini. Orang yang demensia, penyakit tua, pikun dikirim ke sini. Orang yang tabrak lari, dibawa ke rumah sakit, diberikan pertolongan, dijahit, dikirim ke sini. Makanya pasiennya udah melampaui batas ini kapasitas di sini. Tapi tetap aja terima. Karena apa? Ketua yayasan di sini berdasarkan kasihan. Jadi sebetulnya di sini itu sangat menolong untuk segala lapisan masyarakat. Trik kita tuh ya kita karyakan lagi, memang yang warga binaan sosial kita yang udah mulai bagus kita karyakan, kita ikutkan dalam hal membantu penjagaan. Nah, itu juga mereka setiap bulan kita kasih honor walaupun nggak besar. Jadi di samping di sisi lain mereka juga berkarya, mereka juga dapat uang stimulan itu kan, uang honor itu kan sebagai motivasi juga buat mereka. Juga sebagai satu penghargaan kami buat mereka. Jadi kan mereka merasa dirinya tuh berguna kayak gitu. Merasa dirinya kompeten. Itu juga sebetulnya salah satu metode terapi, cuma kan secara nggak langsung mereka juga nggak nyadar. Apa yang menarik nih di Galuh menurut Abang dibandingin tempat yang lain? Apa yang menarik? Tempatnya, proses pengobatannya, perawatnya, teman-temannya, atau apa? Dari teman-teman semua ada beberapa yang bisa enjoy diajak ngobrol enjoy bisa, ada yang diajak ngobrol ngaco istilah jadi bahan ketawaan, ada jadi bahan guyonan, ada perawatnya asik-asik, ada yang suka marah lepas kontrol pun ada, istilahnya dijadikan pembelajaran, ada yang baik kita sebagai acuan jempol, itu aja. Harapannya setelah pulang, setelah keluar dari sini, harapan buat lingkungan di luar, buat keluarga di luar. Kalau saya ambil untuk diri saya sendiri dulu nih ya istilahnya. Untuk diri saya pengen punya penghasilan, saya ingin nyara ikan, beternak ikan. Jadi Abang pengennya keluarga kayak gimana ke Abang setelah Abang pulang? Sedikit banyak lebih ngertiin aja, taruh saya emang pernah mereka memvonis saya ini sakit jiwa, pengertian saya cukup bisa ngertiin aja kepribadian saya, mungkin kayak kepribadian ganda istilahnya kan, waktu marah meledak, waktu diam pendiam. Mau saya dibilang dua individu itu dianggap normal aja keinginan saya untuk nantinya gitu ya. Itu mau itu ibu saya atau kakak-kakak saya nganggapnya seperti itu. Satu lagi nih, Abang ada tanggapan nggak tentang pandangan orang-orang terhadap orang-orang yang sakit jiwa? Sebenarnya gini, ular kalau nggak disengin atau diusik nggak bakalan gigit. Manusia pun begitu, orang gila asal nggak diejek nggak bakalan dibuat lepas kontrol mereka.
itu aja. Nah itu yang bikin tanduk saya keluar tuh. Kesel ya, kenapa sih masyarakat atau lingkungan keluarga, lingkungan sosial mereka di sana tuh nggak mau ngerti. Padahal mereka tuh bukan satu hal yang menakutkan sebetulnya. Mereka tuh kompeten loh, mereka tuh brilian, mereka tuh smart. Nah ini kalau hal seperti ini perlu upaya bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, stakeholder yang ada itu untuk upaya promotion tentang stigma itu sendiri di masyarakat. Ini karena kurangnya upaya promotion, edukasi pemilih. Pemerintah terutama mungkin dinas sosial ya yang harus namanya di sini memegang peranan. Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, sama dinas kependudukan itu harus kerjasama itu. Sekalipun udah baik, udah ada kemajuan ya, mau dikemanakan ini orang ini. Nah itu, di sini udah membaik, tetap aja tinggal di sini karena keluarga nggak mau nerima. Ya mudah-mudahan ya seterusnya bisa berjalan, karena saya dengar dulu itu sampai yang punya yayasan ini sampai utang pinjam untuk makan di sini. Bengkak kenapa? Ah. Yang penting ini ya sebetulnya manusia itu kan kita punya punya rasa perikemanusiaan. Nah disitulah aja orang berkeliaran di jalan, orang gelandangan pengemis, orang dengan gangguan sakit jiwa, pedulilah, semua orang harap peduli lah, sebab itu saudara kita. Kalau tidak kita yang perhatiin, mau siapa lagi? Di mana ini? Di Galuh, Mem. Kita lagi produksi hari pertama. Iya, bikin apa nih, Bang? Bikin produksi Yayasan Galuh, dokumenter. Stay tune, bro. Lo ikut ke WC dong, Mik.